Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musayam Irwan dari D3 TLM tingkat 1 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peran masing-masing dalam mengolah makanan. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa anatomi dari sistem pencernaan yang pertama ada mulut. Mulut adalah proses pencernaan pertama yang berlangsung ketika makanan masuk ke mulut. Maka gigi, lidah, dan kelenjar ludah akan membantu proses tersebut. Pada rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Gizi akan mengunyah makanan hingga menjadi halus agar enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih cepat dan juga efisien. Pada kelenjar ludah ada yang namanya saliva atau liur. Ludah memiliki enzim amilase yang berfungsi untuk makanan yang mengandung zat karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Fungsi dari kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak ada terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi apabila gelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut sebagai gerak peristrasis yang berarti gerak kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan berada di dalam kerongkongan selama 6 detik. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik yang bekerja secara sadar membantu hendak manusia dalam proses menelan. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di lambung. Lambung memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan juga menyerong. Otot-otot ini menyebabkan lambung berkontraksi. Akibatnya, makanan teraduk dengan baik hingga bercampur merata dengan getah lambung. Ini disebabkan oleh makanan yang berada di dalam lambung menjadi seperti bubur, sehingga dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, dan juga enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman, penyakit atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan dan berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nantinya, pepsin akan berfungsi untuk mencegah protein menjadi pepton dan pepteosa, sedangkan enzim renin berperan untuk mengumpulkan pepsin susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Adanya kedua enzim tersebut menunjukkan ada proses pencernaan di lambung terjadi secara kimiawi. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan organ penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerap. Di usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas dan juga saluran empedu. Getah pankreas memiliki sejumlah enzim atau amilase, lipase, dan juga tripsinogen. Dalam usus halus juga terjadi pencernaan proses kimia dalam melibatkan enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan juga hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan juga lipase. Setelah proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat diserap langsung oleh usus halus. Selanjutnya ada usus besar.
Makanan yang tidak dicerna di usus halus seperti selulasa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar yang akan menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan yang akan menjadi feses. Dan yang terakhir ada anus atau rektum. Sebelum dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan di dalam rektum. Sensor ini di rektum akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Nah, itulah tadi anatomi dan juga penjelasan dari sistem pencernaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.